Paes langsung ke latihan mandiri usai tiba di Indonesia, tuai pujian publik. Miss Hilgers dipastikan pulih total, langsung bersiap OTW Jakarta. Asnawi Mangku Alam ngebet ingin bela timnas Indonesia, sampai berani rayu Sintayong. Timnas Jepang diterpa kabar buruk jelang hadapi skuad Garuda. Marcelino Ferdinand tembus skuad utama Oxford United, langsung raih kemenangan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bintang timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand berhasil mengukir namanya dalam buku sejarah usai menembus skuad utama Oxford United. Marcelino untuk pertama kalinya masuk daftar susunan pemain senior saat Oxford United menjamu Hull City pada pekan ke-14 Championship. Laga itu digelar pada Rabu 6 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Marcelino mencetak sejarah sebagai pemain pertama kelahiran Indonesia yang masuk cadangan tim utama klub Championship. Marcelino tercatat mengenakan nomor punggung 28 di laga tersebut. Namun, eks-pemain Persebaya Surabaya itu belum mendapatkan kepercayaan untuk bermain. Pelatih Oxford United yakni Des Buckingham melakukan 4 pergantian pemain dengan menurunkan Sam Long, Peter Kioso, Ruben Rodriguez, dan juga Mark Harris di bangku cadangan. Meski hanya duduk manis sepanjang 90 menit, Marcelino Ferdinand mulai diperhitungkan dan makin berpeluang menjalani debut. Pada laga tersebut, Oxford United bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0. Gol kemenangan Oxford United dicetak oleh bek kanan yakni Hideter Aves pada menit ke-55. Kemenangan itu membuat Oxford United saat ini duduk di peringkat ke-14 klasemen sementara divisi Championship. Walau masih di posisi ke-14, jarak Oxford United dengan Millwall di peringkat ke-8 hanya terpaut 2 angka. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand belum pernah masuk skuad utama Oxford United hingga pekan ke-13 Championship. Ia juga gagal menembus skuad utama Oxford United di Piala FA dan juga Piala Liga Inggris 2024-2025. Sejauh ini Marcelino baru sekali tampil bersama dengan skuad Oxford U21 tengah pekan lalu. Ia bermain 62 menit sekaligus membantu Oxford United menang 3-2 atas Notts County U21. Peluang Marcelino untuk menjalani debut di kasta kedua Liga Inggris makin terbuka lebar. Gelandang timnas Indonesia itu tinggal menunggu waktu bermain di Championship. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji memberikan kabar terkini soal perkembangan cedera para pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan juga 19 November 2024 mendatang. Sumarji mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dirinya juga menepis kabar adanya cedera pemain sebelum laga ini. Sebelumnya, Sintayong sudah merilis 27 nama yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Namun, sempat ada 1 pemain yang absen. Pemain yang dimaksud adalah Miss Hilgers yang tampil untuk FC Twente. Miss Hilgers mengalami cedera hamstring. Bek 23 tahun itu mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente menghadapi Willem II di lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Pada laga tersebut, bek 23 tahun itu hanya bermain setengah babak. Meski begitu, pihak PSSI memastikan Miss Hilgers bisa bergabung dengan skuad Garuda. Jadi, semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Miss Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta pada 10 November nanti, kata Sumarji. Tentu jasa Miss Hilgers dibutuhkan saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Pasalnya, skuad Garuda masih dalam performa kurang stabil di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ke-5 grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Kiper skuad Garuda yakni Martin Paes dikabarkan sudah tiba di Indonesia. Kedatangan Martin Paes memang mengejutkan, mengingat ia datang ke Indonesia lebih cepat daripada pemain yang lain. Martin Paes membagikan momen tengah menjalani penerbangan ke Indonesia lewat instastory Instagram pribadinya.
Kiper FC Dallas itu mengunggah foto sedang berada di pesawat sambil membubuhkan simbol pesawat dan juga bendera merah putih. Unggahan itu menandakan Martin Paes tengah menjalani penerbangan menuju Indonesia. Martin Paes memang sudah tidak memiliki agenda bersama dengan FC Dallas karena tak lolos babak playoff Major League Soccer 2024. Artinya Martin Paes memiliki banyak waktu luang untuk dihabiskan di Indonesia dibandingkan dengan pemain yang lain. Kiper 26 tahun itu pun bisa menikmati liburan jelang gabung timnas Indonesia lawan Jepang. Menurut informasi yang beredar, Martin Paes tiba di Indonesia hari ini. Ia juga dikabarkan langsung menggeber latihan mandiri untuk menjaga kondisinya. Hal ini tentu bisa menjadi contoh bagi para pemain timnas Indonesia yang lain, yang mana Martin Paes berupaya gabung lebih cepat dengan timnas Indonesia dan berupaya menjaga kondisi fisiknya dengan latihan mandiri. Setelah menghadapi Jepang, Indonesia dijadwalkan menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024 di Jakarta. Setelah itu, para pemain timnas Indonesia dilepas ke klubnya masing-masing. Selain memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Martin Paes juga diperkirakan bisa membela timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Turnamen antar negara ASEAN itu dimulai pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Menarik menanti apakah Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Tenaga Martin Paes tentu sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia di Asian Cup 2024, mengingat timnas Indonesia belum pernah menjuari di ajang tersebut. Asnawi Mangku Alam nampaknya ngebet ingin bela timnas Indonesia untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Demi hal itu, Asnawi sampai menghubungi manajer timnas Indonesia dan memberitahu bahwa kondisinya sudah pulih total. Asnawi Mangku Alam memang sempat cedera hamstring saat membela Port FC di Thai League 1. Namun kabarnya pekan ini Asnawi sudah sembuh total. Buktinya Asnawi sudah bisa bermain dengan Port FC melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024 lalu. Mantan pemain PSM Makassar ini masuk jeda turun minum alias babak kedua. Asnawi Mangku Alam sudah melaporkan seperti apa kondisinya terkini kepada Sintayong. Dia mengakui sudah sembuh total sehingga bisa dimainkan untuk laga Port FC melawan Bangkok United. Ya, Sintayong sudah tahu situasinya Asnawi, ujar manajer timnas Indonesia Sumarji. PSSI menyerahkan nasib Asnawi Mangku Alam kepada pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Masuk atau tidaknya Asnawi ke skuad Garuda bergantung pada keputusan yang dibuat oleh sang pelatih. Kami menyerahkan ke Sintayong, kami tidak bisa intervensi. Kami akan menunggu jawaban dari Sintayong selama beberapa hari ke depan. Tentu kewenangan itu tetap ada di Sintayong, ujar sekjen PSSI Yunus Nusi. Nama Asnawi tidak tercantum dalam daftar pemain timnas Indonesia. Sintayong memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik menanti keputusan Sintayong, apakah akan memanggil Asnawi atau tidak. Kabar buruk menghampiri skuad Jepang jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar buruk itu ialah tak bisa diperkuat oleh striker beringas mereka, yakni Ayase Ueda karena cedera. Feyenoord Club yang menaungi Ayase Ueda mengumumkan pada Senin 4 November 2024 bahwa Ayase Ueda bakal menempuh hingga tahun ini berakhir. Ayase Ueda mendapatkan cedera pada kaki bagian atasnya. Ia cedera saat melawan Ajax Amsterdam di kandang Eredivisie. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas, yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis pernyataan Feyenoord FC. Karena itu Ayase Ueda dipastikan tak bisa membela timnas Jepang melawan timnas Indonesia di Stadion GBK. Ayase Ueda adalah salah satu striker andalan Jepang di putaran ketiga. Pemain 26 tahun itu telah mencetakkan 30 cap bersama dengan timnas Jepang. Ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang sejak debutnya pada 2019 silam. Beberapa hari yang lalu, pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu telah mendengar kabar cedera Ayase Ueda. Ia telah memikirkan pemain pengganti untuk mengisi posisi Ayase Ueda. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat. Saya ingin menyemangatinya untuk meluangkan waktu dan segera pulih. Saya berharap dia akan kembali. Jadi saya ingin memilih pemain berikutnya untuk menggantikan dia, kata Hajime Moriyasu.
Absennya striker Jepang ini tentu sangat menguntungkan bagi skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia menargetkan untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.